mendeteksi dia B-nya ada dan sebagainya, termasuk nanti sini dia B akan memberikan informasi ke A-nya berapa banyak buffer yang dia siapkan untuk 5 data dari A-nya dia. Ini kita asumsikan aja dia ada sebanyak 7 frame yang 7 buffer frame nanti yang akan disediakan baiknya di A sama B. Jadi untuk yang buffernya ini harus sama ya. Jadi kalau dia B-nya mintanya 7 frame, maka di A dia akan menyediakan sebanyak 7 frame juga. Kenapa? Karena nanti sini dia itu agar tidak ketika dia ngirim datanya banyak, ternyata dia buffernya di B-nya dia tidak bisa nampung data yang banyak dia. Jadi ini harus disesuaikan dengan di tujuannya, kemudian di jumlah dari buffernya ini. Baik, ini tujuan ini kayak gini. Jadi ini asumsinya dia kosongan ya. Jadi yang di B-nya dia asumsinya dia masih kosong, jadi belum ada data yang diterima dari A-nya. Ini buffernya yaitu dia disediakan sebanyak 7 buah frame. Nah, ini kosong nih ya. Kemudian nanti ini di A ini dia akan mengirimkan sebanyak 3 buah frame. Jadi bandingkan dengan yang pertama tadi, kalau yang pertama tadi dia akan mengirimkan sebanyak per frame-nya ya. 1 frame, kemudian dia akan dikasih konfirmasi oleh B-nya. Oke, data yang di frame pertamanya dia sudah diterima. Kemudian dia frame kedua, kemudian dia kasih ACK-nya. Frame ketiga, kasih ACK-nya, dan seterusnya. Kemudian di sini, maka untuk A-nya dia akan bisa ngirim yang 7 data ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Jadi dia tidak dikirim sekaligus 7 buah data, tapi di sini nanti dia akan dibagi menjadi 3 buah bagian. Ini ya. Jadi ini dia akan dikirim yaitu 3 bagian yang pertama dulu, ini 3 frame yang pertama dulu. Kemudian sisanya dia akan dikirimkan berikutnya. Ini ya. Ini untuk yang di 4 frame yang berikutnya. Baik, ini ya. Ketika nanti sini dia itu ada dikirimkan datanya, ini ya. Jadi 012 ini sudah dikirimkan ya. Jadi ini sudah dikirimkan, ini ya. Ini sudah dikirimkan, dia akan dihilangkan. Nah, ketika sudah dikirimkan, maka buffernya dia akan menyusut, ini ya. Jadi menyusut ini dia untuk mengindikasikan dia ada sebanyak 4 buffer yang belum dikirimkan ke sisi tujuannya. Nih, kemudian nanti sini dia ketika ada datanya ini dia sudah diterima, maka ini ya, maka di F0 nanti dia akan diisikan di sini, F1 dia diisikan di sini, F2-nya dia diisikan di sini. Nanti sini dia tuh yang di 3 frame ini dia akan diproses untuk yang ditampilkan di layar ya. Jadi waktu kita browsing dan sebagainya, maka 3 frame ini dia akan langsung ditampilkan di layar. Nah, yang di sini dia akan menunggu 4 frame yang berikutnya. Jadi ini juga nanti dia akan menyusun juga. Jadi ini nanti ada yang dari 7 frame. Nah, yang di 3 frame-nya ini nanti akan dikirimkan ke layar, ya, ke layar monitor. Ya, ini nantinya frame buffer yang saat ini ada di komputernya itu ya. Jadi di sini dia disiapkan ada sebanyak 4 frame untuk yang diisi buffernya. Nah, ketika itu sudah diterima semuanya 012, maka dia akan mengirimkan namanya ACK nih. Jadi ini ada ACK-nya atau RR ini dia reply-nya ya. Jadi ini untuk mengindikasikan bahwa frame 012 sudah diterima oleh DB-nya. Ini untuk memberikan informasi, silakan dikirim frame yang ketiga. Ini ya, ACK3 atau acknowledge ya maksudnya. Acknowledge itu dia untuk sebagai pengakuan atau dia sebagai informasi bahwa untuk yang di frame 012 sudah diterima diisi B-nya. Oh iya. Ya, paham ya dari sini ya. Nah, ketika nanti sini dia yang di ACK-nya 3, ini ya. Jadi ini dia ini kemudian di sini di sisi A-nya dia akan dikasih batas. Oh, ternyata 012 sudah diterima oleh sisi B-nya. Jadi ini dikasih batas. Dan tadi ingat ya, untuk yang di buffernya dia sebanyak 7 frame. Nah, ini dia langsung dibuang karena yang di ini sudah diterima oleh sisi B-nya. Jadi ini tadi kan belum dikasih batas ya. Jadi ini masih menunggu juga apakah 3 buah data ini dia sudah diterima oleh B. Jadi nantinya
Cara mengetahui gimana? Cara mengetahuinya dengan cara B-nya akan ngirim yang namanya ACK3 ini. Kalau sudah ada ACK3, berarti sudah bisa dipastikan bahwa frame 0, 1, sama 2 sudah diterima oleh B-nya. Sehingga dari sini, karena tadi buffernya dia sebanyak 7 buah frame, maka sekarang dia akan dimaksimalkan lagi. Jadi ini ya, sampai sini ya. Ini ada tambah lagi dia itu untuk yang di frame berikutnya. Jadi misalnya dia itu base-nya ya. Base-nya silakan nanti 3 base yang berikutnya bisa masuk ke terminal lagi ini ya. Jadi karena maksimal untuk yang di daya tampung terminalnya yaitu dia sebanyak 7 base ya. Jadi di sini nantinya ada 7 frame yang nanti akan dimasukkan di sini. Nah, sekarang nanti di sini ini ya. Jadi tadi 7 ini nanti dibagi dua bagian 3 sama 4 karena dia akan dikirimkan 4 frame sekaligus. Ini ya. 3, 4, 5, 6 ini ya dikirimkan sekaligus. Nah, ternyata untuk yang di sini ketika dia tuh dikirimkan 4 frame ini kadang ACK ini dia tuh ini ya. Jadi nggak nunggu dia tuh 4 frame ini dia tuh diterima di si B-nya. Kadang ketika dia terima frame yang ketiga, dia akan langsung berikan ACK-nya. Dia akan kirim frame yang keempat. Padahal frame 4 ini dia sudah dikirim sekaligus oleh sisi A-nya. Ini karena masalah delay dan sebagainya. Ini ya, kadang antara X3 sama 4 ini karena dia itu pengaruh dari jaringannya dan sebagainya. Sehingga waktu F3-nya dia langsung bisa diterima oleh B-nya, kadang F4-nya dia itu agak lama diterima oleh B-nya dia. Sehingga ini skenario yang ada di suatu jaringan ya. Jadi ini ada ACK-nya, silakan dikirim ke 4-nya, padahal 4-nya sudah dikirim oleh A menuju ke B-nya. Nah, kalau kayak gini gimana? Berarti intinya di sini, ini ya, tadi ya. Ini ketika dia sudah mengirim ACK 4, ini ya, ACK 4, berarti yang tiganya sudah diterima oleh si B. Ini ya, jadi 0123 ini nanti akan dikirimkan ke layar ini. Ini akan dikirim ke layar monitor ya. Kemudian untuk yang di sini ya, ini sementara dia akan dibatasi. Itu dia dibatasi sini ya. Ini yang dikirimkan datanya, 3456 dikirimkan datanya, kemudian dia akan diterima ACK yang B-nya, yaitu dia 3-nya sudah diterima, ini ya. Jadi ini nanti akan dibuang 3-nya. Nah, ketika nanti ada satu yang sudah diterima, ini maka nanti akan ditambah dengan satu lagi nih. Jadi karena sini dia konfirmasinya cuma ada satu yang diterima oleh B, maka nanti akan ditambah dengan satu frame lagi yang ada di sini. Ini ya. Sini kan dia namanya cuma ada satu. Ini tergantung dari jumlah frame yang diterima oleh B. Ini. Kemudian di sini nanti akan ada 456. Ini sudah diterima semuanya oleh si B. Ini misalkan di sini dia akan berikan ACK-nya lagi misalnya, ya. Dia akan silakan dikirim ACK yang frame yang ke-7 nih. Ini karena untuk yang di frame 456 ini sudah diterima semuanya oleh si B. Jadi nanti dia akan dihapus. Kemudian nanti sini dia akan ditambah dengan 3 frame-nya dia. Jadi dia sampai ke 5. Dan nih, nanti dia data ini nanti akan dimasuk yang di buffernya itu. Nah, sini ketika nanti ada informasi kayak gini, maka ini nanti akan 456 ketika ada ACK 7, berarti dia si A-nya sudah tahu bahwa frame keempat, 5 sama 6 dia sudah diterima oleh B. Maka ini nanti dia akan dihapus dari listnya, ya. Nanti sini dia akan dimasukkan sini. Bentar, ini soalnya taruh di atasnya ini aja ya. Sini, kemudian nanti akan ditambah dengan 3 frame berikutnya. Nah ini. Jadi untuk yang di sini, frame antara 0 sampai 6, ini dia sudah semuanya ke sisi B-nya.
Baik, ada yang ditanyakan dari sini? Silakan. Saya ulangi sekali lagi ya. Ini soalnya agak sedikit ini untuk yang di sliding window ini. Jadi tadi di frame-nya, ini frame-nya ini dia itu ada nomornya. Nomornya itu dia 0 sampai 7. Ini dari mana nomornya? Ini dari jumlah dari K-nya ini ya. 2 pangkat K-nya ini tadi. Jadi kalau dia di jaring komputer yang saat ini yang digunakan, dia menggunakan 2 pangkat 13. Jadi K-nya 13, kemudian dia bisa nampung buffernya sebanyak 8.192. Ini kita buat contohnya lebih simpel aja, lebih kecil, yaitu ada 3 bit. Berarti nanti sini itu untuk nomornya dia itu antara 0 sampai 7. Nah, untuk yang di buffernya, ini dicontohkan di sini yaitu dia sebanyak 7 buah buffer. Ya, bisa nampung sebanyak 7 frame yang ada di A sama di B-nya. Jadi jumlah buffernya di sini dia itu sama. Ini dia 7 frame, yang sini dia 7 frame. Nah, ini nantinya untuk yang di pengirimannya dia itu enggak sekaligus dia itu 7 frame-nya dia dikirimkan semuanya, tapi dia nanti akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama dia nanti akan ada 3 frame yang dikirimkan ke sisi B-nya. Ya. Ini ketika B-nya terima 3 frame, maka ini dia akan ditaruh di sini. Oke, ini datanya dia sudah diterima di sini 012. Ya. Berarti ini kemudian dia dari sini nanti dia akan langsung dikirimkan ke layar monitor ya. Jadi yang kadang di monitor kita menerima informasi di webnya, kita udah tampil ada 3 frame yang akan di ini ya. Mungkin kalau dia ada 16 frame itu dia satu layar penuh, ini dia tuh karena dia itu masih 3 frame, mungkin dia masih layar di atasnya. Ini kalau misalnya kalian lihat, waktu kalian browsing, kalau dia jaringannya lambat, ini biasanya untuk menampilkan suatu halaman website kan dia ini ya bertahap ya. Ya dari atas ke bawah sampai dia ke bawah lagi. Nah, prosesnya kayak gini. Jadi prosesnya dia itu menerima dulu 3 frame, kemudian ditampilkan gitu ya. Kemudian nanti setelah itu dia dari sini si B-nya dia akan berikan ACK-nya. Oke, 012 sudah saya terima. Silakan dikirim frame yang ketiga. Ya. Nah, yang di sini ketika udah ngirim 012, maka ini batasnya masih ada ini ya. Ini untuk istilahnya jaga nih. Nanti sini dia jangan-jangan nanti ada frame satunya dia ada yang reject, nah dia harus dikirim ulang dan sebagainya. Nah di sini dia batasnya dia masih diberikan sini. Nah, ketika sudah ada ACK, baru ini batasnya digeser ke sini ya. Digeser ke sini, kemudian ini frame-nya dia langsung dihapus dari listnya ini. Frame 012 ini dia dihapus dari listnya untuk yang di si A. Nah, sini karena dia sudah diterima ada 3 buah frame, maka ini nantinya dia akan, karena jumlah maksimal dari buffernya dia ada sebanyak 7 frame, ya, maka dia akan ditambah lagi, yaitu dia sebanyak 7 frame. Nah, sini juga sama, ini kalau sudah ada informasi diterima datanya 3 frame, maka dia akan ditambah lagi, sini yaitu dia sebanyak 3 frame. Oke, paham ya di sini ya. Kemudian nanti untuk yang sini, tadi ya, nanti ada 7 frame, maka 3 yang pertama sudah dikirim, kemudian nanti sini dia itu akan dikirim 4 frame yang berikutnya. 4 frame yang berikutnya dia dikirim, ya. Ini kemudian nanti ini kondisinya, ini untuk ACK-nya dia itu diskenariokan, ini ketika frame yang 3 dia udah di waktu pengiriman F3, F4, 5 sama 6 secara berbarengan, ternyata yang diterima terlebih dahulu ini F3 yang ada di B. 4 sama 5, 6. Ternyata ini dia karena kondisi jaringan waktu ini sudah diterima, ternyata kondisi jaringan ini lagi buruk. Sehingga 456 dia agak delay waktu penerimaan datanya. Nah ini nantinya dia B-nya dia akan berikan ACK-nya bahwa frame 3 sudah saya terima. Nanti dengan memberikan yang namanya ACK 4-nya ini. Nah, frame 3 karena sudah saya terima, ini nantinya saya akan tambah dengan 1 ini. Ya. Jadi ini nantinya sini itu akan jumlahnya tetap sebanyak 7 frame. Ini ya. Ketika si A-nya terima informasi
dari sisi B-nya. Tadi ini ya 3456 ketika sudah dikirimkan dia akan ini sementara dia akan dikasih label bahwa frame 3456 sudah dikirimkan ke sisi B-nya. Tapi untuk yang di pembatasnya yaitu masih ada di sini. Nah, ketika ada ACK 4 diterima dari B-nya, maka untuk yang di 4-nya atau 3-nya ini dia akan langsung dihapus. Ini ya, pembatasnya dia akan digeser di sini. Nah, karena di sini dia 3 sudah dihapus, maka nanti bisa nambah 1. Jadi ini ya. Jadi ini tergantung dari ACK-nya sini ya. Ketika ACK-nya terima 3, nanti nambah 3. Jika ACK-nya cuma terima 1, ya nanti nambah 1 gitu ya. Nah, ini ketika nanti sini ya, ada 4. Sehingga untuk yang di sini 456 nanti sini dia akan dihapus karena 4-nya dia akan dihapus. Sekarang nanti yang sini kalau dia kondisinya dia itu ada misalnya dia untuknya di ACK diterima ACK 7 misalnya, maka 456 dia akan dihapus dari listnya ini. Maka nanti karena dia sudah diterima dia 3 frame berikutnya, maka dia akan nambah lagi 3 frame di sini sehingga nanti framenya tetap sebanyak 7 buah frame yang di A-nya. Yang B-nya juga sama. Ketika nanti udah ada ACK kayak gini, maka 456 dia akan ditampilkan ke layar, ini ya, layar monitor. Kemudian nanti sini dia akan nambah 3 frame lagi. Sehingga nanti sekali lagi dia akan tetap sebanyak 7 buah frame untuk yang di buffernya. Ini ya, ini buffernya dia sama antara si B dengan si A-nya ini. Baik, ada yang ditanyakan di sini? Iya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Iya. Berarti di sini kan karena 7 frame ya, Pak ya, 3 bit ya. Berarti nanti pengirimannya itu urutannya harus 3 frame dulu, terus habis itu 4 frame ya, Pak? Ya. Jadi untuk yang di urutannya ini dia tergantung dari kondisi jaringannya ya. Jadi untuk yang di sini dia itu ini contoh aja, ini dibagi menjadi 2 bagian. Itu dia 3 sama 4 ya. Untuk yang di kondisi realnya nanti sini itu bisa juga dia itu 2 frame, kemudian nantinya sini dia itu berarti 3 frame dia. Jadi ini nanti sekali lagi dia itu tergantung dari kondisi jaringannya. Ini kondisi jaringannya kalau dia itu lagi tidak penuh, mungkin dia bisa sekaligus dikirim 5 frame. Oh, udah saya kirim 5 frame, great gitu ya. Nah, tapi kalau dia kondisinya dia lagi terganggu dan sebagainya, mungkin nanti dia akan kirim frame-nya dia akan dikurangi gitu ya. Jadi selagi untuk pengirimannya ini tergantung dari kondisi jaringan. Taunya gimana kondisi jaringannya? Taunya waktu dia ada ACK ini, ketika B ini berikan ACK ke sisi A-nya, maka dia juga akan berikan informasi ke sisi A-nya bahwa ini nantinya kan ada yang namanya ini ya, waktu ada timestamp-nya sebenarnya. Timestamp-nya itu nantinya si ACK ini dia itu kapan dia itu ngirimnya, kemudian dia kapan diterima oleh si A-nya. Nah, si A-nya dia akan bisa memperkirakan, oh ternyata antara B sama A ini ketika saya ngirim data, ternyata dia waktunya dia menjadi lebih lama. Berarti kalau waktunya lebih lama, berarti kan dia ada problem di jaringannya. Kalau waktunya lebih sedikit gitu ya, berarti dia nanti akan mengirim lebih banyak data ke sisi B-nya dia. Makanya kalau kalian mungkin kalian sempat mengalami ya, kalau kondisi jaringan kalian lagi lambat, maka untuk yang di monitor kalian kan nanti akan ini ya, pergerakannya ada kelihatan ya pergerakannya ya. Jadi nanti menampilkan websitenya kan dia sedikit dulu. Ini sampai dia penuh semuanya. Kalau dia kondisinya dia cepat, maka dia mungkin nanti sekaligus split dari satu ini ya, nanti bisa langsung ditampilkan semuanya satu halaman penuh ini. Jadi ini nantinya tergantung dari kondisi traffic jaringan yang dipakai antara si A dan B-nya itu. Itu ya, Mas Wisnu ya. Iya, Pak. Sama tanya lagi, Pak. Kalau ACK sendiri itu nanti pengaruhnya ke mana ya, Pak? Masih bingung. ACK ini dia itu semacam pemberitahuan ya. Jadi misalnya nanti sini dia tuh ada tadi saya asumsikan nanti ini misalnya dia ada 7 truk gitu ya.
yang akan dikirimkan dari Surabaya ke Kediri. Ini nanti ada 3 truk yang dikirimkan. Maka dari Kedirinya dia akan memberikan informasi. Oke Surabaya, 3 truknya sudah saya terima di Kediri dengan aman gitu ya. Nah kemudian Surabaya dia akan ngirim lagi 4 truk dari Surabaya ke Kediri. Gitu ya. Jadi ACK ini ditunggu oleh si pengirim. Kalau nantinya tidak ada ACK-nya, berarti ini harus was-was. Bisa jadi ini datanya ada yang trouble di tengah jalan. Bisa jadi ini datanya ada yang tabrakan di tengah jalan. Nah ini nanti ya, kita akan pelajari kalau dia tabrakan di tengah jalan gimana. Nanti ya ada metodenya lagi, ada tekniknya lagi yang digunakan ketika nanti ada frame yang dia tuh tabrakan di tengah jalan atau dia tuh ada yang rusak di tengah jalan. Jadi ini ada namanya ACK-nya itu ya. Jadi selagi di sumbernya dia akan menunggu ACK-nya. Ya, jadi ini ACK-nya ini penting untuk di komunikasi data ya. Ini kayak kalian juga ngirim paket ya, paket dari Surabaya ke Jakarta. Nah, nanti ACK-nya kan apa? ACK-nya kan dia kalau atau kalian ngirim di apa itu Tokopedia. Tokopedia nanti sini dia tuh di Tokopedia untuk memastikan ini dia datanya udah sampai, paketnya udah sampai di isi tujuannya. Gimana caranya? Caranya dia itu ada trackingnya, tracking dari paketnya. Ini ya. Oh, dari tracking paketnya, ini petugasnya di tujuan, ini sudah menyampaikan paketnya dengan selamat ke sisi penerimanya. Itu dia sebagai ACK-nya ya. Jadi ACK-nya bisa macam-macam ya, bisa dari tracking kayak gitu dan sebagainya. Nanti bisa di tracking. Oh, ini ya paket ini dia sampai mana dan sebagainya. Nanti bisa diketahui dari yang namanya ACK-nya ini. Jadi kalau di kondisi real, ACK ini dia semacam kayak tracking, kalau kalian semacam kayak mesen barang di Tokopedia dan sebagainya. Gitu ya. Berarti ketika ACK sudah dikirim, nanti otomatis dari A itu pembatasnya yang sudah dikirim itu bergeser ya Pak ya? Iya betul. Jadi bergesernya nanti tergantung dari ACK-nya. Jadi kalau dia itu 3, berarti kan dia ini ya. Ini maksudnya di sini dia 3 itu 3 frame yang 3 sering dikirim, berarti ini dia frame 012 sudah diterima di sisi B-nya. Sehingga ini dia langsung digeser sebanyak 3 ini. Ini kalau ACK-nya cuma 1, berarti kan digeser cuma 1 nih ya. Ini ya. Gesernya batasnya cuma 1 ini aja. Nah, ini misalnya saya kasih contoh lagi, dia ACK-nya 7 misalnya. Berarti kan dia nanti ada 3 frame yang sudah diterima, berarti nanti digeser menjadi sebanyak 3 ini. Jadi tergantung dari ACK-nya. Ini sudah diterima berapa frame di sisi tujuannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, ini ada ini ada lagi dari Mbak Atikotun Nabilah yang tanya di sini ya. Ini ketika nanti ada berapa data yang sudah dikirim, frame sisa akan ditambah frame selanjutnya setelah ada ACK sesuai jumlah buffer. Ya, sebentar. Ketika ada berapa data yang sudah dikirim, frame sisa akan ditambah frame selanjutnya setelah ada ACK sesuai jumlah buffer. Ya gitu ya, betul. Jadi untuk yang di sini, frame sisanya di sini dia untuk yang di ACK-nya dia akan digeser ini ya. Jadi pembatasnya dia ini ya pembatas dari nanti yang ACK-nya dia akan menentukan dari pergeseran dari pembatasnya ini ya. Jadi yang pertama kan dia pembatasnya dari sini. Jadi paling ujung. Ketika nanti sini dia itu pembatasnya masih di sini, dia itu menuju ACK. Jadi ini dia tidak dihapus dulu, tapi nanti yang di buffernya di sini dia nanti akan digeser gini. Tapi pembatasnya sini dia itu tetap di sini. Ketika diterima ACK, maka pembatasnya dia akan digeser sini. Nah, frame 012 langsung dihapus dari listnya dia. Sehingga nggak perlu menuin di apa istilahnya di sisi sumbernya. Ini juga sama. Ini walaupun dia dikirim 4 paket 4 frame sekaligus, tapi ini penggesernya tetap di sisi 3 sambil dia menunggu ACK. Kalau ACK-nya keempatnya sudah diterima, ini oh ternyata cuma 1 frame yang diterima, ya udah dia akan geser sekali ini. Ini geser sekali, yang di sini dia akan geser sekali juga ini. Nah ini semisal nanti yang sini ada ACK-nya 7, berarti kan dia sudah diterima 3 frame-nya, maka dia akan geser sebanyak 3 frame di sini. Maka di sini nanti ada tambah lagi 3 frame untuk yang di buffernya. Nah ini ya, jadi ini untuk menghindari yang namanya buffer overflow, baik itu yang diisi pengirimnya maupun yang ada diisi penerima. Ya,
Jadi kalau yang di awal-awal sudah kita bahas di teknik interfacing, itu ada namanya RTS, CTS. Ini kan dia untuk memastikan ini datanya tidak melebihi dari buffer overflow, baik itu yang diisi pengirimnya maupun yang ada di sisi penerimanya. Baik, ada lagi yang ditanyakan di sini? Ada ya? Ini ya, ini frame ACK-nya yaitu dia atau dia sebagai RR, receive ready-nya. Ini seharusnya materi ini sebelumnya ini ya, jadi nggak apa. Ini sebenarnya di deteksi kesalahannya. Di deteksi kesalahannya nanti ada 3 metode yang digunakan. Ada yang namanya parity, checksum sama CRC-nya. Kalau yang di sebelumnya udah kita bahas untuk yang di parity-nya, ya ada yang namanya event parity sama out parity-nya. Ya, ini ya. Jadi ada event parity sama out parity-nya yang akan ditambahkan di dalam frame-nya itu ya. Kemudian di sini kita juga akan bisa menambahkan yaitu namanya checksum. Ini yang biasanya banyak digunakan di jaringan internet. Ini untuk mendeteksi data yang jumlahnya agak besar ya. Jadi kalau parity kemarin kan ini dia masih ada kelemahannya ya. Jadi kalau saya di sini bit satunya dia geser ke sini, ini misalnya di 101.001 ini ya, jumlah bit satunya 3. Ini kalau nanti sini dia menjadi 011 0 lagi ini, maka dia akan tetap dianggap benar oleh paritinya ini karena jumlah bit satunya dia ada 3 ini. Nah ini bit parity ini dia tidak bisa menghandle kesalahan kayak gini. Maka untuk yang di jaringan internet ini dia digunakan ini ya bit parity ini dia ini sebagai konsep dasar aja. Ini dia akan menggunakan namanya checksum. Gimana untuk yang di checksumnya ini? Maka untuk yang di checksumnya ini misalkan nanti ada sebuah informasi ya, ada suatu buah kalimat, sebuah kata dan sebagainya. Maka ini misalnya dia itu ada D sama A. Ini juga enggak terbatas untuk di dua huruf ini aja. Ini bisa sampai 5 huruf, 6 huruf dan sebagainya. Ini ya. Jadi ini misalnya untuk ini tergantung dari isi datanya. Jadi datanya misalnya dia itu ada D sama A. Kemudian nanti yang kita akan ubah ke dalam heksanya. Ini ya, 68 sama dia 65 untuk di sini. Ini untuk di datanya. Checksumnya ini pada awalnya dia itu 0. Jadi awal dari checksumnya diisi dia ini penerimanya pengirimnya ya. Ini prosesnya ada di pengirimnya. Ini checksumnya dia yaitu dia 0 semuanya. Kemudian nanti sini dia akan dilakukan proses penjumlahan. Ya. 01 dan sebagainya ini 11 kan dia menjadi 0 dan yang 1 ditambahkan di sini dia 1. Nah, kemudian dari sini dia akan dilakukan namanya dibalik ya, komplement, first komplement, yaitu dia 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, dan seterusnya. Kemudian 1 dia akan menjadi 0 di sini. Dari sini, maka dia akan dirubah menjadi komplement yang kedua. Caranya itu dia ditambah dengan 1. Ya. Jadi data ini dia ditambah dengan 1, jadi 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Ya. Jadi untuk yang di komplement yang kedua, nanti hasilnya dia akan menjadi kayak gini. Maka data ini dia sebagai checksumnya. Checksum ini nanti dia akan ditambahkan ke dalam datanya. Ini ya. Jadi kalau untuk yang di jaringan internet dan sebagainya, kebanyakan dia akan menggunakan checksum sama CRC. Nanti CRC-nya dia akan pakai yang namanya polinomial. Mungkin yang di metode numerik sudah pernah dibahas, yaitu dia di polinomial. Ini dan mungkin nanti di mata kuliah yang lainnya, karena agak sedikit kompleks untuk yang di polinomialnya. Ini saya bahas untuk yang di kompleks hanya di parity sama untuk yang di checksumnya saja. Ini ya. Jadi ini datanya, kemudian ini checksumnya yang akan dikirimkan ke sisi RX-nya. Ini checksum sama data sama checksumnya
yang akan dikirimkan ke isi RX-nya. Nah, baik untuk yang di RX-nya, ini misalnya dia itu ada datanya dan sebagainya, ini sama ya, kemudian ditambahkan sama checksumnya. Ya ini kalau saya ditambahkan, ya maka dia harus untuk yang di hasilnya dia harus 0 semuanya. Ini sama dengan yang ada di sini. Ini ada data satu aja yang ada di sini, berarti dia nanti ada diindikasikan ada data yang salah. Ini ya. Jadi nanti sini kalau misalnya tidak 0, maka nanti sini dia akan bisa disimpulkan nanti ada bahwa datanya ada yang salah nih, atau ada data yang error. Ini kalau kita menggunakan yang namanya checksum ini ya. Ini kalau untuk yang di CRC-nya sebentar kita lihat dulu aja, karena di sini itu agak sedikit kompleks untuk yang di perhitungannya. Oke, yang berikutnya ada namanya untuk yang di kalau nanti sini ada kesalahan. Ini ya, tadi waktu yang di sliding window, ini kan nanti ada beberapa data yang dikirimkan. Nah, ini kalau misalnya nanti ada data yang salah atau data yang rusak di tengah jalan, gimana dia untuk mengantisipasinya? Jadi ini ya. Jadi kenapa nanti sini kita perlu belajar namanya deteksi kesalahan? Jadi ini kalau nanti datanya tidak sama atau misalnya jika sistemnya tidak 0, berarti bisa disimpulkan datanya ini ada yang salah. Berarti nanti di sisi pengirim harus lagi data ke sisi penerima. Ya. Ya, jadi untuk yang di sini, ini kan kita asumsinya dia datanya benar semuanya ya. Nah nanti gimana kalau datanya ada yang salah? Atau datanya bisa jadi dia itu ada yang tabrakan di tengah jalan ya dari sini. Maka untuk yang di sini, ini nanti ada beberapa kondisi. Jadi ada namanya dia itu ada datanya ada yang salah, nanti di sini ada yang frame-nya ada yang hilang, nanti ada frame-nya yang rusak, gitu ya. Kemudian nanti ada satu kegiatan frame kayak gini, kemudian nanti di sini dia itu menjadi ini ya, potong yang di frame-nya dan sebagainya, gitu ya. Ini hilang datanya misalnya, ini cuma data separuh nih ya. Nah, ini ya, atau hilang sama sekali, nah ini ya. Maka di sini ada beberapa teknik untuk melakukan kontrol dari kesalahannya. Jadi ada namanya batasan positifnya atau ada ACK-nya tadi ya. Ini kalau diterima dengan baik, kemudian di ACK-nya. Atau nanti sini ada yang namanya retransmisi selama waktu habis. Jadi untuk ini kadang itu yang diisi sumbernya dia akan menunggu. Ini di sisi penerimanya kok nggak ngirim ACK dia. Nah, ini dia itu ada batas sabarnya dia. Misalnya dia itu dikasih batas sabarnya itu dia berapa detik untuk yang di batas sabarnya atau batas habisnya ini. Nanti udah melewati dari batas habisnya, maka dia akan dikirim ulang dari sisi pengirimnya. Karena asumsinya ini bisa jadi ini ada trouble, ada permasalahan, frame-nya bisa jadi rusak di tengah jalan, atau frame-nya hilang, atau frame-nya ada yang salah dan sebagainya. Sehingga di sisi penerimanya ini dia belum memberikan ACK-nya ke sisi pengirimnya. Ini juga nanti ada balasan negatifnya, yang ini kalau dia frame-nya ada yang rusak ya. Ini biasanya dia akan meminta untuk di retransmisi ke sisi pengirimnya. Oke, ini ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Ini biasanya banyak digunakan di jaring internet. Yang pertama ini biasanya dipakai di stop and wait. Ada juga namanya go back end, sama ada namanya selective reject. Cuma nanti yang sini itu yang paling banyak digunakan di jaring internet, yaitu yang di selective reject ini ya. Stop and wait ini dia itu yang paling simple, biasanya dipakai untuk yang di komunikasi jarak dekat ya. Stop and wait ini. Yang go back end juga nantinya ini sudah diperbaiki metodenya dengan yang ketiga ini ya. Jadi ini perbaikan dari metode yang kedua, selective reject ini. Kalau stop and wait ini dia bisa dipakai untuk yang di komunikasi jarak dekat.
Ya, ini untuk di stop and wait-nya, ini nanti akan di pemberian label. Jadi ini sama ya, kayak yang tadi yang di sliding window. Ini dikasih frame-nya nomornya 01 aja ya. Jadi dia itu akan diulang nomornya 01, 01, 01 dan seterusnya. Jadi beda sama yang di sliding window. Kalau sliding window tadi penomorannya tergantung dari jumlah bit yang digunakan waktu proses pengiriman data. Dan yang di stop and wait ini dia penomorannya cuma berulang, yaitu dia 0101 ini aja. Ya, ini untuk di sini. Ini ada frame 0, kemudian di sini dia akan diterima, kemudian dia akan mengirim yang namanya ACK1. Silakan dikirim frame yang ke-1, ini ya. Ini frame 0, kemudian dikirim frame 1, ini ya. Ini berulang ya, 0, 1, 0 gitu ya. Jadi untuk yang dikatakanlah nanti sih ada sebanyak 5 frame. Maka untuk yang di sini nomor dari frame-nya itu dia 0, 1, 0, 1, 0. Ini ya. Jadi ini frame yang ke-0 dikirimkan dulu. Kemudian frame yang ke-1 dikirimkan lagi dan seterusnya. Nah ini makanya kenapa nanti di sini di ACK-nya 0, ini ya. Jadi ini silakan dikirim ACK yang ke 0 nih, frame yang ke 0-nya berikutnya. Jadi ACK ini dia untuk memberikan informasi bahwa frame 0 sama 1-nya ini dia sudah diterima oleh sisi penerimanya ini ya. Ini ketika nanti ada frame 0-nya dia dikirim oleh sisi pengirimnya. Ya. Ini ternyata dia itu ada nggak pernah nyampe di si tujuannya. Nah, maka di sini ada yang namanya batas waktu menunggunya atau batas kesabarannya dia. Ini nanti ada timeout intervalnya. Ini ternyata setelah di batas waktu ini dia nggak ada informasi ACK-nya dari si B-nya, maka ini dia sudah berasumsi bahwa data atau frame ke-0 ini dia pasti dia ada yang rusak, atau dia hilang, atau dia dan sebagainya di perjalanan. Maka ini akan memutuskan untuk mengirim data lagi. Ya. Nah, kenapa? Yang tadi untuk yang di sini, yang apa sudah di sliding window, ya batasnya dia tidak digeser dulu ya, sampai dia itu mendapat ACK. Ya. Jadi ini batasnya dia tidak digeser dulu sampai dia mendapat ACK. Baru di sini dia dapat ACK, baru ini dia nantinya digeser batasnya di sini. Tujuannya apa? Tujuannya kalau dia kayak tadi ya, ternyata ACK 3 ini dia tidak diterima oleh si A ini. Maka bisa jadi A dia akan kirim balik 012, dia akan dikirim ulang ke si B-nya. Nah, ini ya. Atau B-nya dia akan memberikan informasi, frame nomor 1 dia rusak. Nah, ini ya. Maka si A-nya dia akan ngirim ulang frame satunya ke isi B-nya. Nah, gitu ya. Jadi kenapa yang batasnya dia itu ini masih disimpan dulu sementara. Ya. Baru udah dikirimkan. Ini ketika dia ada diterima ACK-nya, baru batasnya ini dia digeser. Kemudian dia frame ini dia dibuang dari listnya dia. Ini ada frame 0, ACK 1 dan seterusnya ya. Ini juga nanti ada sama ACK 0-nya dia tidak pernah sampai di sini. Maka ada timeout-nya juga ya. Sehingga dia frame 1 ini dia akan dikirim ulang. Nah ini berarti frame 1 ini dia diterima 2 kali oleh si B-nya. Nah kalau diterima 2 kali ini, berarti B akan menghapus frame yang sama. Jadi nanti frame yang kedua ini dia akan dihapus, walaupun dia udah soalnya kenapa? Karena si A-nya berasumsi ini frame satunya tidak pernah sampai ke isi B-nya. Padahal udah sampai ke isi B-nya, tapi ACK-nya ini yang nggak pernah sampai ke sisi A-nya. Sehingga karena ada 2 frame satunya di sini, maka frame satu yang kedua ini dia akan dihapus ini ya. Di frame satunya dia tetap yang dari sini tadi. Jadi dia nggak double untuk yang di frame satunya. Ini ya, ini untuk yang di stop and wait. Ini dia simple, tapi dia tidak efisien.
Kenapa dia tidak efisien? Karena di sini dia itu ketika dia mengirim frame yang berikutnya, dia itu harus menunggu ACK dari sisi B terlebih dahulu ya. Baru dia bisa ngirim frame berikutnya. Ini intinya di stop and wait. Maka nanti di sini dia itu bisa menggunakan namanya sliding window yang lebih efisien. Ini yang satu ini banyak digunakan di jaringan internet. Ya, ini menggunakan namanya sliding window. Ya, ini kalau dia diterima dengan baik, dia akan berikan ACK. Kalau dia ada yang rusak, atau ada yang error, dia akan berikan namanya reject-nya ini. Kita langsung aja ke gambarnya, lebih mudah dipahami daripada membaca ini. Ada frame rusak, ada lost frame dan sebagainya. Ini. Baik, ini lebih simpel ya. Jadi untuk yang di go back-end-nya itu nanti ada, kalau untuk yang di masalah buffering dan sebagainya ini menggunakan namanya sliding window ya. Di sliding window-nya dan sebagainya, cuma yang di sini dia itu ditunjukkan proses pengiriman frame-nya. Ini ya. Jadi frame 0, 1, 2 dia itu sampai 7 ya. Kayak tadi ya. Jadi ini ada K-nya 93. Sehingga untuk di penomoran dari frame-nya 0 sampai 7. Frame-nya dikasih nomor yaitu dia 0 sampai 7. Dan ya, ini yang awal si A ini dia akan ngirim sebanyak 2 frame. Oke, saya kirim 2 frame. Kemudian si B-nya dia akan beri informasi ke sisi A-nya. Silakan dikirim frame yang kedua. Ini ya, karena frame yang keduanya, frame 01-nya sudah diterima oleh B. Nah, ini kemudian dia akan dikirim lagi 2 frame berikutnya. Ada ini ya. Dan di sini dia akan dikirim ACK-nya. Silakan dikirim frame yang keempat. Nah, keempat ini ketika dikirimkan dia itu dikirim 45. Ya. Ini 45 ini dia akan dikirimkan juga ke sisi B-nya. Ternyata 4 ini dia itu tidak sampai ke sisi B-nya. Jadi ini dia dikirim sekaligus ya. 456 dia akan kirim sekaligus. 456 dia akan kirim sekaligus. Tapi ternyata di sini ini 4-nya dia tidak diterima oleh sisi B-nya. Ini ada namanya reject 4. Di frame 4-nya dia error, sehingga di sini dia akan memberikan informasi ke si A-nya. WA, ini frame yang keempatnya dia error, atau saya tidak pernah terima keempatnya. Soalnya ini udah ada frame ke-5 sama 6, tapi 4-nya mana gitu ya. Sehingga B-nya dia akan memberikan informasi ke A-nya bahwa frame keempatnya tidak pernah diterima oleh si B-nya. Nah, ketika si B-nya, si A-nya dia menerima reject 4 ini, berarti 3 frame tadi yang sudah dikirim oleh si A, ini akan dikirim ulang oleh si A ini ya. 456 di sini dia akan dikirim ulang. Ini ya. Ini kalau dia pakai namanya go back end. Ya, bisa dipahami sini ya. Ini kemudian dia ada RR5 dan sebagainya. Ini nanti dia akan dikirim. Berarti kan dia frame-nya sudah diterima ya. Kalau ada RR5 kayak gini atau ada ACK5. Nah, kemudian di sini dia itu 456 sudah dikirimkan ke sini. Kemudian dia nunggu ACK ya. Ini ACK-nya belum muncul. Ini saya kirimkan aja sekaligus 7 sama 0. 7 sama 0 ini saya kirimkan. Tapi ini dia RR yang ke-7 atau dia ACK 7-nya ini tidak pernah sampai ke sisi A ya. Jadi sekali lagi ini ACK yang ini yang dikirim oleh si B-nya ini tidak pernah sampai ke sisi A-nya. Sehingga ini dia akan berikan namanya timeout. Ini ya ada suatu batas waktunya. Kemudian ini untuk memastikan ini enggak pernah dikirimkan ACK-nya, padahal saya sudah kirim banyak frame nih ya. 4, 5, ini ya, berarti kan dia 5, 6, 7, 0, sudah saya kirimkan semuanya.
kok nggak ada balasan dari si B-nya, apa B-nya lagi bermasalah, maka ini karena dia itu sudah banyak frame yang dikirimkan, maka dan nantinya sudah ini ya, untuk yang di satu hanya 3 kan dia 0 sampai 7. 0 sampai 7-nya dia sudah dikirimkan semuanya. Maka ini kalau dia sudah satu kesatuan kayak gini dia sudah dikirimkan semuanya, maka dia akan mengirimkan yang namanya RR atau ini ya, pbit. Ini untuk memastikan di sini dia itu ini semua datanya sudah diterima atau belum oleh sisi B-nya. Ini ya. Jadi pbitnya 91. Ini kalau nanti sini dia itu si B-nya mengirim balik RR1, maka si A-nya tahu bahwa tadi frame yang saya kirimkan 5, 6, 7 sama 0 ini sudah diterima semuanya oleh B. Ini ya. Jadi ini ya. Jadi untuk yang di R7X ini kalau di stop and wait tadi, ini kan dia dikirim ulang untuk yang di sini ya. Kalau dia ajakan ini dia tidak diterima, maka dia akan dikirim ulang. Maka kalau di go back and gini, maka dia tidak dikirim ulang, tapi dia itu karena udah banyak ya, udah banyak frame yang dikirimkan ini, dia cukup mengirim satu frame ini aja untuk konfirmasi. Apakah tadi 4 buah frame yang sudah saya kirimkan ini sudah diterima semuanya oleh si B? Ya, ini kalau dia si B-nya jawab R1 kayak gini, berarti semua frame-nya sudah diterima semuanya oleh si B. Sehingga untuk di sini hanya dia akan ngirim frame 1, 2, dan seterusnya. Sudah mulai pusing? Dinikmati, Pak. Oke, silakan. Belum ada yang ditanyakan. Dari saya cukup, Pak. Cukup ya? Baik, sekarang ini ada ini ya, apa istilahnya, ada metode yang sekarang banyak digunakan di jaring internet, yaitu dia yang namanya perbaikan dari go back end. Jadi go back end tadi kan dia ini sudah capek-capek ngirim banyak frame, ternyata ini kelemahan dari go back end ya. Ternyata ini ada reject 4, maka dia harus mulai lagi 3 frame yang tadi sudah dikirimkan oleh si A-nya ini ya. Jadi kalau dia cuma 3 frame, ini kalau nanti di kondisi jaringan internet kan dia mungkin bisa jadi kan dia sudah kirim sebanyak 100 frame. 1 frame sudah dikirimkan ke si B-nya. B-nya memberikan informasi bahwa frame yang ke-1 dia reject. Nah, ini berarti kan dia 100 frame ini dia harus dikirim ulang oleh si A-nya. Nah, ini kan dia menjadi tidak efektif untuk di suatu komunikasi data ini. Maka dibuatlah yang namanya selective reject ini. Jadi ini di sini tadi, ini kalau dia cuma ada satu yang reject, yaitu reject 4, maka yang dikirim tidak 4, 5, 6, tapi cukup yang reject ini aja yang dikirim. Ya. Jadi frame 4 dia dikirimkan, ya, dan diterima oleh faktornya dan sebagainya. Kalau dia ini yang di sisi tujuannya RR7 kayak gini, berarti 4, 5, 6-nya sudah diterima oleh B, gitu ya. Jadi ini ya, jadi ini perbaikan dari metode yang sebelumnya. Jadi lagi kalau ini dia ada reject 4 kayak gini, berarti 3 frame yang tadi sudah dikirim oleh si A, ini harus dikirim ulang semuanya. 4, 5, 6 dia harus dikirim ulang semuanya. Tapi dengan pakai namanya selective reject, artinya cukup frame-nya rusak itu aja yang dikirimkan. Jadi nggak semua satu gelondongan frame tadi yang dikirimkan oleh si A-nya. Jadi ini ya contohnya ya. Jadi misalkan nanti ini ya, ini ada 4 frame misalnya. 4 frame kemudian dia di sisi B-nya berikan informasi. Frame yang keempatnya dia reject misalnya. Ya, reject maka dia si A-nya kalau dia pakai go back end,
dia harus mengirim ulang 3, 4, 5, 6 ini ya. Kirim ulang sekaligus ke sisi B-nya. Tapi kalau selective reject, oke, yang reject cuma 4. Ini ya. Maka dia cukup mengirim frame yang keempat ini aja ke sisi B-nya. Ya, bisa dipahami ya ini ya. Biar nggak ada masalah di sini. Ya, ini di frame strukturnya. Ini ada di jalan internet dan sebagainya. Nanti di sini kita akan melakukan yang kayak gini. Kita nanti akan belajar lebih detailnya di materi yang berikutnya. Ada yang namanya flag, address control, informasi sama access-nya dan flag-nya gini. Kemudian nanti di sini ada error detection-nya, ada sersinya dan sebagainya. Ini di LC kita sementara. Ada yang ditanya di sini? Ini tugas kemarin ya. Nggak ada, mungkin saya kasih tugas saja ya biar lebih, semakin paham konsepnya tadi. Oke, misalnya di sini ini soalnya di sliding window ya. Ini ada 10 frame. Nah, untuk K-nya saya bikin dia 2. Ya. K-nya 2 berarti kan dia mau 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3 atau 4 atau 8 frame aja ya biar gampang. 8 frame, nanti akannya 2. Nanti yang di proses pengirimannya dia berarti kan dia ada 4 ini kan dia mungkin dikirim 2 frame ya. 2 frame nanti ada 2 frame yang berikutnya. Oke, silakan dibuat simulasinya. Ini lebih simpel lagi ya. Jadi slide window nanti ada 8 frame yang akan dikirimkan. Kemudian nanti di K-nya ini saya bikin dia sebenarnya 2. Pengirimannya sebanyak 2 frame. Ya, bedanya sama yang ini tadi. Ya. Ini tadi kan dia jumlahnya kan dia ada sebanyak 16 frame. Nah, kemudian K-nya ini kan dia sebanyak 3 bit. Ya, hanya 3 bit, dia 16 frame. Kemudian ini dia disimulasikan dia sebanyak 3 gini ya. Nanti silakan dibuat simulasinya gini ya. Nanti 3 frame dia itu diterima semuanya. Kemudian ini ya. Isinya aja 2 frame. Ini diterima semuanya. Ini kemudian 2 frame yang berikutnya ini terima 1 frame. Ajakannya dia mengindikasikan dia itu dia diterima 1 frame-nya dulu ya. Jadi di simulasinya, tapi nanti sini dia itu lebih simpel ya di sini. Jadi tadi. Jadi ini dia akan 3 frame sama dia 4 frame. Di sini kan dia 3 frame dia diterima semuanya. Kemudian waktu dia mengirimkan 4 frame, ini dia diterima 1 frame dulu. Kemudian setelah itu dia baru diterima 4 frame yang semuanya. Nah itu ya. Jadi sekarang dibuat penggambarannya kayak gini. Untuk yang di sliding window-nya menggunakan data yang ini tadi.